Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency dan juga koin XRP yang berada di dalam garis depan di sistem keuangan global. Wow, ini tentunya menarik sekali untuk kita bahas. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, terakhir kali gue bahas dari koin XRP sekitaran 4 hari yang lalu. Dan kali ini kita akan update kembali dengan informasi yang sangat menarik sekali dari koin XRP. Mungkin sedikit banyaknya kita akan bahas juga mengenai kondisi market cryptocurrency hari ini. Dengan adanya sebuah informasi bahwa regulator Amerika Serikat ataupun SEC akan menunda mengenai keputusan pengajuan Bitcoin Spot ETF yang telah diajukan oleh beberapa big company. Dan untuk rumor baru-baru ini yang telah menggemparkan di kalangan komunitas cryptocurrency dan khususnya untuk Bitcoin XRP, bahwa BlackRock telah mendaftarkan iShares ETF XRP ke dalam situs web resminya Delaware. Apakah sebetulnya BlackRock sendiri sedang mengincar untuk ETF XRP? Karena yang kita tahu bahwa XRP adalah salah satu aset cryptocurrency dengan sistem pembayaran secara global. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang bermampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, seperti biasa, sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan update mengenai kondisi market cryptocurrency. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Melihat kondisi market cryptocurrency hari ini nampaknya sedang terjadi koreksi secara keseluruhan. Melihat dalam volume perdagangannya pun sedang terjadi penurunan hampir 5%. Begitu juga dari segi secara global sedang terjadi penurunan hampir 3%. Dan lebih kurangnya seperti inilah untuk kondisi market cryptocurrency hari ini. Untuk Bitcoin saja sedang terjadi penurunan atas 2%. Begitupun juga dengan Ethereum mengalami penurunan di atas 4%, ada BNB di atas 2%. Termasuk juga koin XRP yang bakalan kita bahas kali ini sedang terjadi penurunan di atas 4%. So, bakal soalan hampir 10%, ya lebih kurangnya seperti inilah untuk kondisi market cryptocurrency hari ini yang hampir secara keseluruhan sedang terjadi koreksi. Oke, untuk informasi yang pertama, mungkin ini adalah salah satu penyebab terjadinya crash the market hari ini. Mengapa market cryptocurrency turun hari ini dan market crypto sedang turun hari ini mengakibatkan likuidasi jangka panjang lebih dari 160 jutaan dolar di tengah kekhawatiran bahwa SEC dapat menunda keputusan pada semua aplikasi ETF Bitcoin Spot yang tertunda. Nah, jadi ini adalah salah satu faktor yang telah memicu crash the market hari ini, bahwa salah satu regulator Amerika Serikat ataupun SEC yang lagi-lagi menunda keputusan dalam semua aplikasi yang sebelumnya telah diajukan oleh beberapa big company telah mengakibatkan likuidasi jangka panjang yang lebih dari 160 jutaan US dollar. Wow, jadi kalian bayangkan dalam satu hari saja telah terjadi likuidasi sekitar 160 jutaan US dollar. Dan pergerakan harga di pasar cryptocurrency tetap cenderung ke bawah karena investor dan juga pengelola keuangan mulai mencerna potensi dampak jika SEC memilih untuk menunda dari aplikasi ETF Bitcoin Spot saat ini. Dan lebih kurangnya seperti inilah yang telah terjadi terhadap market cryptocurrency ketika adanya suatu rumor SEC bakalan memilih untuk menunda terlebih dahulu dengan aplikasi Bitcoin Spot ETF saat ini. Dan untuk rumor baru-baru ini bahwa penjualan XRP dan juga altcoin setelah pengajuan ETF palsu. Nah, jadi memang dalam beberapa hari yang lalu adanya rumor palsu bahwa BlackRock telah mendaftarkan iShares ETF XRP ke dalam situs web resminya Delaware. Namun ternyata tidak lama kemudian ketika adanya suatu klarifikasi dan juga beberapa pakar analisis cryptocurrency yang telah speak up bahwa BlackRock sebetulnya tidak pernah sama sekalipun untuk mengajukan iShares ETF XRP. Dan penurunan pasar kripto terjadi selama seminggu ketika Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat ataupun SEC diperkirakan akan meninjau beberapa aplikasi ETF Bitcoin Spot yang tertunda. Dan khususnya untuk regulator sekuritas harus memutuskan permohonan dari Hashdex dan juga Global X ETF paling lambat tanggal 17 November. Dan SEC juga perlu memutuskan permohonan ETF Bitcoin Franklin Templeton paling lambat tanggal 21 November, dan kegagalan untuk melakukannya akan mendorong batas waktu hingga 2024.
Jadi walaupun kali ini kemungkinan akan ditunda mengenai keputusan Bitcoin Spot ETF oleh SEC, tetapi untuk deadline mau tidak mau SEC harus memutuskan selambat-lambatnya tanggal 21 November mendatang. Ketika memang SEC belum bisa untuk memutuskan pada hari itu juga, masih ada tenggang waktu yang sudah ditetapkan 10 Januari tahun 2024. Dan pasar mengantisipasi penundaan lain menurut James Edward, seorang analis kripto dari perusahaan fintech Australia Finder, dan analis menyebutkan pengajuan kepercayaan BlackRock XRP palsu yang menyebabkan perubahan harga ekstrim di market XRP, dan juga mendorong permintaan penyelidikan untuk dikirimnya ke Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Dan dia yakin peristiwa ini akan merusak peluang peluncuran ETF Bitcoin Spot di Amerika Serikat karena mendukung klaim SEC atas manipulasi harga di dalam industri kripto. Dan untuk saat ini, para pedagang kemungkinan besar akan mendapatkan keuntungan pada harga tertinggi beberapa bulan saat ini di market cryptocurrency karena potensi penantian yang sangat lama. Nah, jadi dengan adanya rumor palsu bahwa ETF XRP yang telah diajukan oleh BlackRock mampu merusak peluang peluncuran Bitcoin Spot ETF di negara Amerika Serikat, yang kemungkinan salah satu regulator Amerika Serikat ataupun SEC akan memberikan klaim adanya manipulasi harga di dalam industri cryptocurrency. Tetapi walaupun demikian, seperti yang telah terjadi sebelumnya bahwa untuk iShares Bitcoin Spot ETF yang telah terdaftar di dalam situs web resminya DTCC ataupun Depository Trust Clearing and Corporation, bahwa itu adalah berita palsu. Tetapi pada akhirnya BlackRock memang benar-benar mendaftarkan Bitcoin Spot ETF ke dalam situs web resminya DTCC ataupun Depository Trust Clearing and Corporation. Jadi ini pun masih ada suatu kemungkinan juga bahwa sebetulnya BlackRock telah mengincar ETF XRP. Hanya saja belum waktunya untuk BlackRock mempublish mengenai pengajuan ETF XRP. Menurut gua sendiri, sangat possible sekali ketika BlackRock telah mengincar ETF-nya koin XRP. Dan untuk informasi berikutnya, kali ini pun adanya salah seorang pakar analisis cryptocurrency yang mencoba menjelaskan dengan adanya rumor palsu. Jadi menurut media dari thecryptobasic.com bahwa BlackRock telah mengincar ETF XRP akan sangat masuk akal menurut pakar menjelaskan alasnya. Nah, jadi di sini pun ada salah satu pakar analisis cryptocurrency. Walaupun memang berita tersebut adalah berita palsu, namun ini sangat masuk akal sekali ketika BlackRock akan mengincar ETF dari koin XRP. Ingatlah bahwa keributan baru-baru ini meletus setelah ditemukannya iShares XRP ETF yang diduga diajukan oleh BlackRock di Delaware. Namun komentar industri tertentu seperti analisis Bloomberg ETF yang bernama Eric Balchunas dan juga James Tipper mengatakan pengajuan tersebut palsu dan tidak berasal dari BlackRock. Jadi memang keributan kali ini telah menutus dengan adanya iShares XRP ETF yang diduga diajukan oleh BlackRock di dalam situs web resminya Delaware, dan telah membuat dua pakar analisis cryptocurrency dari Bloomberg yang bernama Eric Balchunas dan juga James Tipper bahwa pengajuan tersebut itu adalah tidak ada pernyataan secara resmi dari pihak BlackRock. Dan di tengah kekacauan tersebut, BlackRock secara resmi mengeluarkan pernyataan yang membenarkan ataupun menolak pengajuan tersebut. Ketika ketidakpastiannya mulai muncul, Person Al-Jarrah menyatakan bahwa masuk bukan XRP ETF. Jadi walaupun dari dua analisis Bloomberg ETF yang bernama Eric Balchunas dan juga James Tipper, dia telah memastikan bahwa itu adalah berita palsu terkait BlackRock yang telah mengajukan ETF XRP. Namun dari BlackRock-nya sendiri sampai dengan saat ini belum secara resmi mengeluarkan pernyataan apapun. Apakah pengajuan iShares ETF XRP itu benar atau memang berita tersebut itu berita palsu? Tetapi ternyata dengan ketidakpastian tersebut mulai muncul, salah satu pakar analisis kripto Person Al-Jarrah, dia telah mencatatkan bahwa masuk akal sekali ketika mengajukan ataupun mengincar XRP ETF. Mengapa? Mengapa seperti demikian? Salah seorang pakar analisis kripto percaya sekali bahwa BlackRock masih ada suatu kemungkinan akan mengincar XRP ETF karena di sini XRP merupakan di dalam sistem keuangan. Nah, jadi seperti yang telah dijelaskan ataupun disampaikan oleh salah satu lawyer perusahaan Ripple, yaitu John Deaton, bahwa ada 3 kandidat yang merupakan akan merevolusi baik di bidang sektor keuangan, infrastruktur, dan juga lindung nilai kekayaan. Terkait Twitter, Al-Jarrah menunjukkan bahwa XRP adalah elemen penting di dalam sistem keuangan yang sedang berkembang dengan alasan bahwa aset tersebut dapat mewakili cara paling efektif dan untuk mendistribusikan kembali ataupun mengkonsolidasikan kekayaan kembali kepada masyarakat.
Jadi ini adalah alasan mengapa Person Altjaro sangat yakin sekali dan tentu masuk akal ketika BlackRock sedang mengincar XRP ETF. Karena untuk XRP ini merupakan salah satu elemen penting di dalam sistem keuangan yang sedang berkembang dengan alasan bahwa aset tersebut dapat mewakili cara paling efektif dan mampu untuk mendistribusikan kembali kepada kekayaan masyarakat. Dan inilah postingan pada tanggal 9 November tahun 2023 yang telah disampaikan oleh salah satu lawyer perusahaan Ripple yaitu John Deaton, bahwa is the sentiment regarding this three token the same. Pertama, Bitcoin the best store of value play, kedua Ethereum the best infrastructure play, dan terakhir XRP the best play on payments. Kalian bayangkan 3 aset yang memiliki di dalam sektornya masing-masing. Namun BlackRock sendiri telah merealisasikan untuk mengajukan iShares Bitcoin ETF dan juga iShares Ethereum Spot ETF. Namun masih ada satu yang tersisa yang belum diajukan oleh BlackRock, apalagi kalau memang bukan iShares XRP ETF. Karena untuk XRP ini adalah satu-satunya aset the best play on payment. Jadi mengapa gua sendiri pun sangat yakin sekali dan mungkin masuk akal untuk BlackRock akan mengincar iShares ETF XRP. Karena ini adalah 3 aset yang merupakan memiliki keunggulannya di dalam sektor masing-masing. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dari koin XRP. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.